Pindah ke Quran surah ke 49 ayat 13. Kalau 40? Ya, sudah. Ya ayyuhan nasu, hei semua manusia yang tercipta. Kalau disebut an-nas itu menjangkau semuanya, semua jenis manusia yang hadir di muka bumi. Inna khalaqnakum, ada anak lagi panjang. Sungguh demi keagunganku aku mencipta kalian, manusia itu, min dzakarin wa untha, cuma ada 2 jenis. Jadi manusia itu ada berapa jenis? Ingat ya Bu ya, cuma 2, tidak ada yang ketiga. Saya ulangi lagi, cuma 2, tidak ada yang ketiga. 1, min dzakarin, disebutkan sifat kelelakiannya. Allah tidak menyebutkan min rajulin, tidak menyebutkan min waladin, min ghulamin, tapi disebutkan min dzakarin. Ini nanti kalau di pengajian para ayah, ini akan dibahas sebagai sifat laki-laki. Tapi saya ingin garis bawahi yang kedua di pokok materi kita, min dzakarin wa untha. Ini dia poinnya, wa untha, ini fitrahnya. Dari kata anutha, anuthatun. Ya ayyuhan nasu, hai semua manusia tanpa kecuali, inna khalaqnakum, demi keagunganku aku ciptakan kalian semua, min dzakarin, ada yang punya sifat kelelakian yang istimewa, wa untha, ada sifat istimewa yang hanya melekat pada perempuan. Pelan-pelan. Nah, ketika Allah menyebutkan yang pertama, aku tidak ciptakan manusia dengan main-main. Kalaupun lahir perempuan dia begitu istimewa yang tidak sama dengan laki-laki. Sekarang kita akan detilkan sehingga ibu kenal apa keistimewaannya. 1, perempuan itu disifati oleh Quran punya sifat anuthah atau dikenal dengan untha. Gabungan dari sifat anuthah itu disebut dengan untha namanya. Bukan unta, untha, pakai. Apa itu untha? 1, sesuatu yang terlihat indah dan lembut. Indah, lembut. Saya ganti dari dha'fin, lemah, menjadi lembut. Nah, saya pelankan kata-kata saya Bu ya, supaya terdengar dengan lebih baik. Jadi ibu, ketika seorang perempuan, baik ibu, anak ibu dan turunannya, cucu, terlahir sebagai seorang perempuan, itu sudah membawa fitrah ini. Mau bagaimanapun, itu jati diri perempuan dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu tampilannya pasti indah. Itu. Karena keindahan inilah kemudian melekat pada dirinya fungsi sakinah, fungsi ketenangan. Nah, kalau ini dipasangkan dalam kehidupan rumah tangga, dan yang keluar itu fungsi sakinahnya dari jiwa takwa, maka itulah yang menjadikan keadaan suami dalam keadaan apapun, sedang galau, sedang capek, sedang lelah, itu melihat ibu saja dengan fitrahnya, itu bisa tenang. Ibu kalau nggak percaya silahkan Bu ya. Suami itu kalaupun sedang galau, sedang gelisah, sedang ada masalah, itu pulang ke rumah, walaupun misalnya, walau ibu sebagaimanapun, itu dari 100% pasti berkurang itu ketika melihat ibu. Cuman kurang berapa persennya tergantung ibu. Kalau Sayyidah Khadijah kan bisa minimal 50%, ya kan? Lihat beliau masalah setengah hilang, setengahnya lagi dengan kata-katanya. Ya lihat ibu mungkin 0,5% hilang gitu kan? Selebihnya tergantung persoalannya gitu kan? Ya. Tapi poinnya begitu. Jadi seemosi apapun, sekeadaan apapun, itu fitrah. Kalau sudah suami ketemu istri itu membawa ketenangan, kenyamanan. Cuman itu terjadi kalau ibu bisa mengeksplor nilai-nilai ketenangan itu, kebaikan itu supaya tampak. Ini yang dimaksud hadis Nabi, sebaik-baiknya perempuan itu, sebaik-baiknya istri itu, apabila suami memandang kepadanya tenang keadaan hatinya. Ingat hadis itu? Pernah dengar gak? Bu, itu kan hadis ibu, bukan hadis saya. Pernah dengar gak? Itu poinnya. Nah, yang paling maksimal mempraktekkan hadis itu Sayyidah Khadijah. Maka dari itu kenapa kemarin saya dulukan contoh Sayyidah Khadijahnya, supaya setelah itu paham teorinya, bukan cuma Sayyidah Khadijah, ibu pun punya potensi itu. Nah, kadang-kadang potensi ini banyak dimaksimalkan dengan peran ibu, bukan peran istri. Sehingga ketenangan itu lebih dirasakan anak dibandingkan suami. Coba kalau anak-anak itu punya masalah, ngadunya pada siapa? Jarang pada ayahnya. Kenapa pada ibu? Karena ibu punya fitrah ini. Makanya menjadi aneh kalau seorang anak tidak dekat dengan ibu, itu aneh. Yang ngandung siapa? Ibu. Yang memberi ASI siapa?
ibu. Pasti dari formulasi itu ada kedekatan lebih. Itulah sebabnya kenapa anak seringkali itu dekatnya dengan ibunya, karena ini membawa fitrah sakinah, anuthah. Tapi yang saya ingin optimalkan adalah bisa enggak peran itu juga diresapkan dengan posisi ibu sebagai seorang anak. Tuh. Seorang istri. Kalau ibu dengan nenek itu udah pastilah. Udah pasti itu. Nenek lihat cucu aja sudah gembira. Ya kan? Cucu tuh lihat nenek itu pasti luar biasa senangnya. Sebab apa yang tidak dikasih ibu pasti dikasih nenek. Udah pasti itu. Udah pasti. Makanya namanya jaddah dari kata jiddun, jiddah. Yang perhatiannya sangat tinggi. Ya, ibu tidur, anak bangunin, ibu bisa marah. Nenek tidur, cucu bangunin, itu senyum, langsung bisa tanya, cucu mau apa? Itu nenek. Jadi kalau urusan ibu, urusan nenek, gak usah ditanya. Sekarang problemnya ketika menjadi seorang anak, ini poinnya. Dan telah sampai kepada masa-masa kematangan, fase balirnya, bisakah ibu menjadi bagian yang bisa menenangkan kepada kedua orang tuanya? Jadi baktinya seorang anak perempuan kepada ayah dan ibunya bukan sekedar menaati perintahnya, tapi membawa sifat-sifat kemuliaan ini. Itu poinnya. Jelas? Dua, suami. Nanti kita akan belajar bagaimana mengeksplor nilai-nilai ketenangan itu supaya bisa bertransformasi. Begitu suami lihat itu, jadi melihat ibu tuh tenang hati, nyaman, sehingga dia tidak berusaha mencari figur di luar. Karena profil yang di rumah itu sudah sempurna. Itu. Paham ya Bu ya? Maksud saya? Gitu. Ini kan yang diupdate status, yang dilihat-lihat status istri orang kan? Kenapa? Karena selalu ketika melihat ibu merasa kurang tenang. Bagaimana caranya fitrah ini tampil, hadisnya dipraktekan, dan siapa di antara istri Nabi yang paling bisa ditiru untuk memaksimalkan potensi ini? Itu poin pertamanya. Jadi saya ingin simpulkan pada diri setiap perempuan itu memiliki fitrah. Yang pertama fitrah keindahan dan ketenangan. Dah. Bawa ketampilan jasmani. Tadi baru dari dalam. Perannya jiwa takwa. Bawa ketampilan jasmani. Tampilan jasmaninya pun bukan hanya seperti kedalaman keindahannya, inner beauty. Tapi dari ujung kepala sampai ujung kaki, perempuan fisiknya dicipta oleh Allah tidak keluar dari fitrah ini. Min dzakari wa untha. Indah. Itulah sebabnya kenapa pakaian perempuan itu sangat diperhatikan dalam Al-Quran dibandingkan laki-laki. Coba lihat, laki-laki, Bu, saya tanya ibu, apa hukumnya muslim yang tidak pakai jilbab? Apa hukumnya? Haram. Waduh, berarti saya dosa dong. Muslim. Ya nggak apa-apa. Apa hukumnya muslim nggak pakai jilbab? Nggak apa-apa Ustaz, emang muslim nggak pakai jilbab. Muslim kan saya. Ya kan? Nah, sekarang saya balik, apa hukumnya muslimah yang tidak pakai jilbab? Sebentar. Kalau ingin kita bicara hukum, supaya bisa merasakan keindahan hukum itu, pahami dulu kenapa Allah menurunkan hukum itu. Baru nanti proses hukum itu bisa dirasakan dengan nikmat. Kalau kita sudah paham, oh ini maksudnya Allah meminta saya pakai jilbab, ini tujuannya seperti ini, jadi nggak diminta pun pasti dipakai. Quran surah ke-33 ayat 59. Quran surah 33 ayat 59. Sudah? Pelan-pelan ya Bu ya. Ini nggak apa-apa. Kalau yang penjelasan pertama ini bikin ngantuk, bosan nggak apa-apa. Karena ini memang paling serius. Dan setan tidak senang yang serius-serius karena ini akan merubah ibu. Gitu. Tapi pada yang ringan, yang ketawa, setannya juga santai gitu. Ya. Sehingga yang nangkap itu yang dibawa pulang nanti. Ya. Pelan-pelan. Sudah? Quran surah 33 ayat 59 ada? Ini saking pentingnya, istimewanya tampilan fisik perempuan. Ayatnya cuma diturunkan untuk perempuan, tidak laki-laki. Sebab kalau tidak kemudian ini digunakan, keindahan perempuan ini akan menjadi rusak dan membahayakan dirinya. Turunlah ayat ini untuk menjaga keindahan perempuan itu sehingga sesuai dengan fitrahnya dan sesuai dengan maslahat kehidupannya. Ya ayyuhan nabi, hei nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking pentingnya ini, maka yang diperintah langsung Nabi. Qul li azwajika, perintahkan kepada istrimu. Coba lihat tuh, Allah meminta Nabi praktekkan dulu ke istrinya sebelum meminta kepada umatnya yang perempuan. Ada ayatnya? Wa banatika, dan anak-anak perempuanmu.
Boleh saya tanya sedikit, Bu? Kira-kira ibu dengan istri si Nabi solehah siapa? Nabi, baik. Ibu dengan Sayyidah Fatimah solehah siapa? Ibu dengan Sayyidah Aisyah solehah siapa? Yang ibu bilang tadi itu tidak lolos dari perintah ini. Sesoleh-solehnya istri Nabi, tetap mereka diperintahkan untuk mengikuti ayat ini. Sesoleh-solehnya putri Nabi, tetap harus menggunakan ayat ini. Wanisa'il mu'minin, dan juga perempuan-perempuan yang ada iman dalam dirinya, yang dia yakin dengan fitrah yang Allah tetapkan pada dirinya. Jadi kalau ibu yakin Allah itu Tuhan, ibu yakin Allah mencipta ibu istimewa, ibu yakin ada tuntunan istri-istri dan putri-putri Nabi, ibu ingin seperti mereka, maka ibu terapkan ayat ini. Kecuali kalau ibu nggak yakin, atau ibu merasa lebih hebat daripada istri Nabi, lebih soleha dibandingkan putri Nabi. Yang soleha saja masih menggunakan ini, apalagi yang merasa belum seperti mereka. Tapi apa tujuannya? Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Fokus. Mulai saat ini viralkan, katakan, perintahkan istrimu Muhammad SAW, putri-putrimu, dan sampaikan pada umatmu khusus yang perempuan selama mereka masih punya iman dalam diri mereka. Mulai kenakan jilbab. Saya ulangi, mulai kenakan apa? Jilbab yang menghiasi keindahan diri mereka secara fisikal. Saya tanya, jilbab itu pakaian untuk luar atau dalam? Luar. Jadi jangan pernah ada kata-kata begini, lebih baik indah dalamnya daripada luar berjilbab tapi perilaku nggak bagus. Itu kurang minum susu itu. Ya, dia belum baca ayat ini, karena perempuan itu dicipta oleh Allah indah luar dalamnya. Jadi dalamnya dijaga, luarnya dijaga. Justru kalau luarnya tidak dijaga, ini nanti yang muncul ibu, saya akan terangkan setelah ini, yang muncul itu nanti nafsu yang keluar, dan itu mencelakakan. Karena itulah ayatnya dilanjutkan, asa ayyurafna fala yu'dzaina. Kenapa aku minta perempuan itu berjilbab, kata Allah? Satu, asa ayyurafna, supaya aku tetapkan kepada semua laki-laki untuk mengenal bahwa inilah perempuan yang istimewa itu. Jadi jilbab itu hadiah dari Allah kepada ibu perempuan untuk menunjukkan identitas keistimewaan ibu. Jadi ketika Anda mengenakan jilbab, wahai perempuan dimanapun berada, itu sesungguhnya sedang menerima cinta Allah, hadiah Allah, dan menetapkan bahwa perempuan itu istimewa. Saya bawa buku, hari ini khusus ingin saya hadiahkan. Kalau saya kasih kepada ibu hadiah, ibu senang tidak? Senang. Baik. Saya kasih hadiah, tiba-tiba ada yang nggak mau terima, nggak mau, Ustaz, saya nggak baca buku itu juga udah bagus kok. Oke, perasaan saya gimana? Baik. Ibu saya kasih buku, ibu merasa senang. Kenapa ketika Allah kasih hadiah ibu merasa nggak senang? Dan hadiah itu ditujukan, diumumkan untuk semua lelaki. Karena nanti konsekuensi ayat itu mengikat pada laki-laki, mengikat pada semua laki-laki. Kata Allah, aku umumkan ya, makhluk yang aku ciptakan istimewa ini, aku tunjukkan tanda pengenalnya, identitasnya, yang harus diketahui oleh semua laki-laki bahwa dia istimewa. Asa ayyurafna. Apa itu? Jilbabnya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki tertutup dengan baik. Nanti ada dua bagian yang boleh terbuka. Belum selesai ayatnya. Perhatikan baik-baik. Fala yu'dzaina. Maka aku maklumatkan pada semua laki-laki, perhatikan Bu, ini istimewanya ibu. Kalau ada perempuan yang sudah menggunakan jilbab dari kepala dengan baik, menutup bagian auratnya, keindahannya dengan baik, maka lindungi dia, pastikan dia terjaga dari berbagai gangguan. Paling enak jadi perempuan. Paling enak. Zaman Nabi setelah ayat ini turun, ada preman Madinah berusaha mengganggu seorang muslimah. Ketika terlihat, oh itu muslimah tuh, terlihat sama kalangan yang muslim, diganggu, terlihat pakai jilbab. Itu seketika fungsi ayat ini berlaku, datang mereka membebaskan perempuan itu dari gangguan dan dijaga sampai aman. Jadi sebetulnya kalau spirit ayat ini dipraktekkan dan laki-laki tahu tentang ayat ini, ibu paling enak. Belanja ke Kosambi, barang-barang banyak, susah ngangkat, pakai jilbab, laki-laki bantu tuh. Pokoknya terjaga. Jadi saya ingin katakan bahwa betapa keindahan itu dijaga oleh Al-Quran dengan turunnya ayat hijab. Itu bukan sekedar ingin mengatakan, Bu, wajib pakai, haram nggak pakai, bukan itu poinnya. Poinnya adalah kenapa Allah wajibkan, supaya Allah mengikat keindahan dan kebaikan itu terjaga dalam kehidupan. Haram itu dari kata hurmah, asalnya hormat. Kenapa diharamkan dilepas? Karena dikhawatirkan terlepaslah kehormatan ibu ketika itu ditanggalkan. Paham? Oke.
Sekarang lihat baik-baik, kita praktekkan, ini kejadian banyak terjadi sampai saat ini. Quran surah ke-91 ayat 7 sampai 10. Kita akan selalu pakai Quran ya. Saya terlalu cepat? Saya terlalu keras? Maaf Bu ya, kalau intonasi saya ditekankan, artinya memang ada sesuatu yang penting dan ada fenomena di luar itu yang kadang belum terbaca ini, sehingga kadang gemes gitu ya. Apa bahasa Rusianya itu? Kehul. Ya. Sudah? Nah, yuk. Ini materi sangat penting. Yang kedua ini, dan ini tidak semua orang bisa mengkaji itu. Dan ini bagian rahasia yang hanya kita buka antara kita saja hari ini ya. Perhatikan, wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa qad aflaha man wa qad khaba man. Tolong Ibu garis bawahi ayat 7 sampai 8 dulu. Wa nafsi wa ma. Dah ini ya, lihat sini Bu. Ini nafs bagi 2. Sudah? Dan demi jiwa manusia yang aku ciptakan sempurna. Saya ulang. Dan demi jiwa manusia aku ciptakan sempurna. Ini sumber kehidupan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam jiwa itu ada 2 potensi, 2 kecenderungan. Satu, apa yang disebut potensi takwa, semua sumber kebaikan di jiwa takwa. Sudah? Di sini inti semua kebaikan. Jujur, tenang, rendah hati, sabar, di sini semua. Prakteknya nanti bagaimana? Ibu ingin mempraktekkan sifat ketenangan tadi supaya muncul sakinah. Suami lihat, suami terikat, suami nyaman, suami tenang dan terjaga dalam rumah tangga. Ini yang harus diekspor di sini. Tapi ini punya lawan. Namanya fujur, yang sering kita sebut dengan nafsu. Fujuraha wa taqwaha. Jadi kalau di sini ada jujur, di sini ada dusta. Awas hati-hati. Di sini ada rendah hati, di sini ada sombong. Kalau semua dari tubuh kita sumbernya dari sifat fujur, maka yang keluar perbuatan buruk. Contoh, Bu, lisan ini nggak bisa berkata kecuali jiwa kita memerintahkan katakan ini. Kalau diperintahkan dari dalam hati kita, kolbu kita, katakan yang baik, keluarlah baik di lisan. Tapi kalau kata kolbunya keluar yang jelek dari sifat fujur, maka keluarlah yang buruk. Karena fujur adanya di nafas, yang buruk disebut su, nafas dan su disingkat jadi nafsu. Itu ada di Quran surah ke-12 ayat ke-53. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Quran surah 12 ayat 53. Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bis su. Nafas ketemu su menjadi nafsu. Pelan-pelan. Jadi nanti semua tindakan-tindakan manusia itu kalau bukan dari jiwa takwanya, keluar dari perintah nafsunya. Kalau dari nafsu itu keluar keburukan, diminta mencuri, diminta mencela, diminta berzina, diminta selingkuh, itu nafsu semua. Kalau keluar dari jiwa takwa, keluar yang baik semua. Aura baik, kemuliaan, kebaikan, kesopanan, itu takwa. Nah, ketika perempuan dengan fitrahnya diperintahkan oleh Allah, nih kamu indah, kenakan jilbab, kenakan seperti ini, lakukan begini, itu untuk menjaga kemuliaannya sekaligus mengaktifkan jiwa takwa dalam pasangannya. Jadi kalau ibu seketika mengenakan pakaian begini, pakai jilbab, bagus, tertutup, itu pasti laki-laki hormat Bu. Hormat itu, gak akan ganggu ibu. Ibu gak percaya silahkan. Preman sepreman-premannya, lihat ibu berjilbab, rapi, bagus, itu untuk menggoda, untuk mengusik, itu sungkan. Ganggu tuh, lewat. Ulah, Bu, gede dosanya. Ganggu tuh, nggak mau dosanya gede katanya. Itu minimal ada kesan di hatinya, aktif jiwa takwanya. Sepreman-premannya, kalau ibu menjaga hukum Allah, ibu terjaga. Tapi sebaliknya, ketika ada perempuan berusaha membuka bagian yang seharusnya dia tutup, yang sudah Allah jaga, maka yang aktif di lawan jenisnya itu nafsunya. Itulah sebabnya kenapa perempuan itu dijaga dari auratnya. Supaya apa?
satu, tidak terganggu dan terlukai dirinya. Yang kedua, tidak terpancing keadaan nafsu dari dalam pasangannya, sehingga dengan munculnya nafsu itu bisa mengganggu kehormatan dirinya. Itu poinnya. Jadi kalimat ini nggak benar kalau ada aktivis ya, feminis macam-macam mengatakan yang penting pakai pakaian terhormat. Itu mah laki-laki aja yang nafsunya begitu. Nah, nafsunya itu muncul karena perilaku Anda. Itu poinnya. Ya, itulah sebabnya kenapa Allah tutup, supaya kehormatan ibu terjaga, yang lain tidak terganggu. Jelas gak? Ini kisah nyata di Amerika. Satu kali seorang perempuan berjilbab, ini kisah nyata, sedang lewat malam-malam. Allahu Akbar, ketika lewat ternyata ada beberapa preman sedang nongkrong. Dan preman itu dari karakteristik wajahnya sudah tercurigai suka berbuat sesuatu yang kurang baik. Apa yang dia lakukan? Saya ajarkan satu doa ya Bu ya. Ibu kalau ada anak perempuan atau ibu sedang berjalan ke satu tempat sedang tidak merasa nyaman, ibu boleh bacakan doa ini. Bismillahilladzi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul basir. Itu kalau mahasiswi, adik-adik, atau ibu, atau anak gadisnya, atau ibu sedang jalan, terus lewat tempat yang gak enak, ada orang nongtong-nongtong diduga gak enak, bacakan doa itu. Singkatnya gini, perempuan itu lewat, ini kisah nyata. Ternyata gak ada satupun berani yang ganggu. Tapi besoknya, muncul di berita, terjadi, mohon maaf, pelecehan seksual di tempat persis perempuan itu lewat. Dan waktunya itu selang nggak berapa lama dari perempuan itu lewat. Taunya di televisi. Di perempuan ini begitu lewat, begitu lihat TV besoknya, dia melihat, oh ini kan tempat saya malam lewat tadi. Terus waktunya nggak berjauhan, begitu beliau telah lewat tadi, setelah sekian ya waktu, itu terjadi peristiwa itu. Maka secara singkat, pelakunya itu karena terduga, terlihat kan, lewat CCTV, ada beberapa keadaan, ditangkap tapi untuk memastikan harus ada saksi. Maka datanglah perempuan berhijab ini ke kantor kepolisian mengkonfirmasi. Ketika kemudian diperlihatkan, betul, itu juga yang saya lihat ketika saya melewati tempat itu. Penasaran setelah itu, maka dia datangi pelaku tadi, dia tanya, perempuan ini, saya mau tanya pada Anda, kan sebelum perempuan yang Anda lecehkan itu lewat, saya akan lewat, kenapa Anda nggak lecehkan saya? Apa jawab preman-preman tadi? Mereka katakan, kami tidak berani melecehkan Anda. Kenapa? Karena saat Anda lewat tadi, di samping Anda itu ada pria-pria berbadan besar yang selalu menjaga Anda saat lewat. Ini kisah nyata. Kisah nyata. Dan ini janji Allah di surah Fusilat. Ketika seorang hamba istiqomah mendekat kepada Allah, Allah turunkan malaikat untuk menjaganya. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsummas taqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Orang yang istiqomah mendekat karena Allah, mengerjakan sesuatu karena Allah, ibu berjilbab karena Allah, Allah kasih hadiah, ibu ingin pakai karena Allah, saya gunakan karena Allah. Kata Allah, siapapun hambaku yang melakukan segala hal karena aku turunkan malaikat khusus untuk menjaga dia selama dalam kehidupannya. Itu poinnya. Lalu ditanya lagi, kenapa perempuan yang itu engkau lecehkan? Karena dia menggunakan tampilan yang begitu menggoda. Jadi ketika Allah turunkan pakaian khusus untuk perempuan, sesungguhnya untuk menjaga kehormatannya dan melindungi dia dari perbuatan yang tidak menyenangkan. Itu poinnya. Ya, jelas ya? Ibu kenapa haru begini? Maaf ya Bu ya. Mohon maaf. Tuh. Kalau ibu ingin tampil menjaga keindahan dan telah jadi fitrah, nggak ada masalah. Yang penting tetap modelnya terjaga. Kan perempuan bawa fitrah keindahan kan? Nah, bagian penyaluran dari keindahan itu ada pada model, silahkan. Nanti ada istri Nabi yang membawa karakter-karakter fashionable tentang pakaian. Silahkan, mau misalnya pakai pakaian-pakaian yang warna hitam, boleh. Warna putih, boleh. Bikin seragam, boleh. Kadang-kadang kan suka beda pendapat mau ke pengajian dengan suami kan. Papa bagus mana Pak? Kuning apa biru? Kata ayahnya, kayaknya biru deh. Ah, kayaknya kuning deh. Selalu ada begitu kan? Ya, begitu keluar hijau ya. Nggak ada masalah, yang penting prinsipnya terjaga. Dan yang kedua, sekalipun sudah berjilbab,
Sekalipun sudah bagus, tetap menjaga supaya tidak menggunakan itu untuk memancing keburukan terjadi. Turunlah Quran surah ke-33 ayat 33. Ini runtut sekali, Bu. Sudah? Saya mau kisahkan dulu tentang spirit ayat ini. Dulu di Madinah itu juga di awal-awal kehidupan Nabi hijrah dan awal-awal orang berislam itu masih banyak pria-pria yang iseng, preman-preman pengganggu. Saat yang bersamaan juga ditemukan perempuan-perempuan iseng. Di antara keisengan itu yang kemudian menarik perhatian Al-Quran untuk turun hukum adalah sifat-sifat sebagian perempuan yang senang diperhatikan laki-laki. Awas, hati-hati ya, Bu ya. Saya ulang nih, sifat perempuan yang sengaja berdandan untuk dilihat laki-laki. Tapi yang lihat bukan suaminya, tapi suami orang. Awas loh. Jadi kalau ada di masa kini, ada yang kemudian mencoba untuk praktek seperti itu, maka saya ingin katakan sudah terlambat. Karena di masa-masa awal jahiliyah itu sudah terjadi. Baik ya? Jadi kalau kita sudah keluar dari situ, hendaknya itu kita tanggalkan. Jadi sengaja dandan itu supaya kelihatan orang lain. Supaya kelihatan yang bukan mahramnya. Nah, ayat ini kemudian turun merespon untuk memberikan pernyataan. Perhatikan ayatnya. Waqarna fi buyutikunna. Ada? Awas, jangan salah mengartikan ya. Dan hendaklah para perempuan itu lebih baik diam di rumahnya. Kalau ibu baca ayat ini dengan terjemah saja, besok nggak akan lagi pengajian terjadi seperti ini. Semua di rumah. Lebih baik online daripada melanggar ayat, katanya. Karena itu penting ngaji tafsir. Kenapa turun ayat ini? Ayat ini respon kepada perempuan-perempuan yang biasa dandan supaya ingin kelihatan yang bukan mahramnya. Dia sudah punya suami, ingin dilihat oleh suami orang. Dia belum bersuami tapi ingin dilihat oleh yang bukan mahramnya, yang terlihat hal yang nggak boleh dilihat. Nah, kata Allah, daripada kamu mencelakai diri sendiri seperti itu dan turun kehormatanmu, lebih baik diam di rumah daripada berlaku demikian. Jelas? Sekarang nggak keluar rumah udah bikin status, ceklik foto. Ih, masa ini nih. Ini bahaya nih. Dan itu ada hadis-hadisnya di Nabi itu tentang itu. Sudah? Awas, hati-hati ya. Daripada Anda menggunakan model walaupun berjilbab bagus, tapi niatnya bukan karena Allah. Niatnya hanya untuk keluar supaya diperhatikan orang di luar rumah yang bukan mahramnya. Kalau bahasa kitanya begini, daripada berhijab-hijabnya syar'i tapi pengen dilihat yang bukan mahram, lebih baik diam di rumah pakai daster dilihat suami. Paham? Jadi bagian kedua pun, walaupun pakai jilbab sudah bagus terjaga, tetap niatnya lakukan karena siapa? Saya berikan rahasia besar, Bu ya. Sekali lagi, ini hanya di antara kita. Kalau ibu jaga ini karena Allah, maka Allah akan hunjamkan kepada hati suami untuk terus membersamai ibu dalam kehidupannya. Sekalipun ibu tidak sedang di sampingnya. Saya ulang ya. Kalau ibu lakukan ini karena Allah dan ibu sudah berumah tangga, ada suami, maka Allah akan hunjamkan sifat kasih yang dalam pada suami sehingga ia terus mengingat dan membersamai ibu sekalipun ibu sudah tidak di sampingnya. Saya tanya ibu ya, ibu pernah dengar kisah ini enggak? Kalau Nabi Muhammad itu tidur dan beliau kemudian mengigau, menyebut nama orang, yang disebut siapa? Khadijah. Kenapa? Karena Sayyidah Khadijah sudah mempersiapkan sebelum menikah dengan Nabi, itu sudah persiapan diri akan melakukan semua tujuan hidup berumah tangganya karena Allah. Silakan ibu baca sirahnya Sayyidah Khadijah. Itu beliau sudah persiapkan sebelum menikah dengan Nabi. Karena itu yang beliau cari itu yang dekat dengan Allah. Sudah ada viral, akan ada informasi dari saudaranya, ya, yaitu Warakah bin Naufal, akan ada Nabi lahir di sini. Itu beliau itu setiap yang lamar itu hampir setiap waktu datang melamar tolak. Karena beliau menginginkan calon suaminya itu yang diridhoi oleh Allah. Maka ketika mendapatkan Nabi Muhammad pun, pelayanan beliau kepada Nabi bukan sebatas karena suaminya, beliau lakukan untuk mendapatkan ridha Allah. Dan itu ada zikirnya, Bu. Ada zikirnya. Sehingga Allah tanamkan cinta yang dalam kepada diri Nabi,
Walaupun status beliau nabi, rasul, orang paling agung, ya, kata Allah tuh begini di Quran. Kalau ibu ngaji Quran nanti diberi pilihan. Muhammad SAW, pilih semua perempuan dimanapun yang engkau inginkan, engkau pilih untuk dinikahi, aku ridai. Tapi hanya Nabi menyebut Khadijah. Itu poinnya. Jadi kalaupun ibu berjilbab, lakukan karena Allah. Beraktivitas di rumah tangga, lakukan karena Allah. Nanti insya Allah, Allah lapangkan hatinya. Bukan cuma dilebarkan jilbabnya, hatinya dilapangkan. Kalau ibu kerjakan karena suami, capek bu. Ibu sudah masak, siap-siap, kadang-kadang nggak dimakan. Kan? Mau berangkat, pakaian nggak disiapin, kan kadang-kadang cuma dilihat, bukan itu yang dipakai, capek. Ya. Tapi kalau ibu kerjakan karena Allah, Allah itu menghargai prosesnya, bukan hasilnya. Mau suami makan, tidak makan, ibu masak itu sudah dapat pahala. Ini saya tanya ibu itu, maaf ya, ibu itu bekerja segala hal dengan suami, ibu lakukan karena cinta suami atau karena Allah? Karena Allah. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau ibu ibu ngaji ke sini karena Allah, karena ustadznya. Aduh, kumaha itu. Ibu tolong ringankan hisab saya di hari kiamat ya. Kalau ibu ngaji karena Allah, ibu tunggu materinya. Tapi kalau ibu ngaji karena ustadz keluar, wah, masya Allah. Saya ini orang biasa. Salahnya banyak, cuman oleh Allah ditutup. Kadang-kadang sering nangis karena takut jamaah yang berhasil saya gagal. Kita ngajar tiap hari bu, tapi nggak tahu berhasil nggak dalam pandangan Allah. Yang saya butuhkan ibu doakan juga, bantu supaya Allah tanamkan keikhlasan, jauhkan dari sifat buruk, macam-macam. Ya itu yang penting, karena yang paling berat itu pengajar itu, yang paling berat itu di hari kiamat muridnya berhasil, gurunya gagal. Tuh, hati-hati gitu. Balik ke sini. Yuk kita tenang lagi ya, pelan-pelan. Jadi kalau saya tadi kencang, intonasi tinggi, karena rasa sayang saya supaya apa yang Allah sudah berikan ini terjaga. Jelas ya? Jadi tentang jilbab, paham spirit di balik itu? Jelas ya? Kemudian juga kita belum masuk pada kelembutan, kita baru masuk di sini. Yang kedua tadi, walaupun pakai jilbab, jaga kehormatan itu. Dan jangan sampai disalahgunakan. Tadi baru waqarna fi buyutikunna. Yang kedua, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Yang ini lebih keterlaluan lagi, pakai pakaian untuk maksiat. Ibu pernah lihat nggak kalau di India itu perempuan pakai gelang di kaki itu, jing supaya kedengeran kan, supaya terlihat oleh lawan jenis ya. Nah itu jahiliyah banyak yang begitu, banyak. Kaki pakaian gelang 2 kilo misalnya kan, jalan bunyi jing kelihatan gitu kan. Nah itu supaya tertarik dan terjadilah maksiat. Nah sekarang saya tidak akan highlight yang tidak berjilbab. Yang saya highlight itu adalah, kok bisa Allah sudah kasih hadiah untuk menjaga kehormatan dirinya, kok dipakai untuk berbuat sesuatu yang maksiat. Saya tuh paling sedih kalau ada perempuan yang tertangkap misalnya melakukan pencurian dalam tanda petik, ternyata dia sengaja gunakan jilbab. Pura-pura pakai jilbab ikut i'tikaf, tiba-tiba handphone jamaah hilang. Sampaikan ini ya, tolong, kalau pesan saya sampai ini, orang yang sengaja berbuat maksiat dengan jilbabnya dan dia kenakan itu untuk bermaksiat, itu dosanya 2 kali lipat dibandingkan dengan orang yang bermaksiat biasa. Jelas ya? Tapi sebaliknya, kadang-kadang kesal, tapi juga pembuktian dari fitrah keislaman sebagai perempuan. Ada perempuan yang kalau sedang maksiat tidak berjilbab, nipu tidak berjilbab, berbuat buruk tidak berjilbab. Tapi ketika ditangkap sama polisi, disiapkan, kemudian ditampilkan, kok pada pakai jilbab. Keselnya itu seakan-akan yang melakukan perbuatan yang berjilbab, padahal sebelumnya tidak. Tapi yang kedua ini yang dibaca, yang harus disyukuri adalah ternyata fitrah yang saat Allah ciptakan sebagai perempuan tampil di situ. Karena dia merasakan yang bisa meringankan hukuman dia dan menghilangkan persepsi orang supaya dia dianggap baik itu jilbabnya. Itu diakui. Jadi pelaku maksiat pun masih mengakui bahwa jilbab itu kehormatan. Makanya ketika dia dirilis keluar, dia pakai jilbab.
Dan kalau dia ingin melunturkan naluri hakim supaya senang dan mengurangi hukuman, nggak tanggung-tanggung, pakai jilbab yang panjang. Coba lihat, itu fitrah bu, pelaku maksiat saja sudah tahu tentang itu. Paham ya? Ayo, balik lagi. Ini sudah bagian terakhir. Di materi ini kita masih ada saja. Kita sampai jam berapa? Iya, boleh. Silakan ibu sampai dulu dengan suami ibu di sini. Saya jam 11 pulang ya. Kita lihat yang kedua. Yang pertama tadi fitrah, ada keindahan, sifat anuthah, tampil indah. Jadi ibu nggak ada masalah kalau ibu senang, ada seragam, ada baju, itu biasa, itu perempuan. Ya, peduli pada keindahan itu biasa. Tapi tempatkan keindahan itu untuk mendapatkan ridho siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Dua, punya sifat kelembutan yang unik. Yang dilukiskan dalam hadis tadi seperti tulang rusuk yang bengkok. Sudah? Bahasa gampangnya gini, lembut tapi perasa. Oke? Lembut tapi perasa. Bisa jadi kelebihan, bisa jadi kekurangan. Dari suara laki-laki dan perempuan, lembut mana bu? Pasti perempuan. Makanya kalau ada perempuan suaranya kayak laki-laki, ibu aneh kan? Dan kalau ada laki-laki suara seperti perempuan, ibu juga aneh. Tuh, fitrah. Yang ingin saya bicarakan di sini adalah sifat perasanya. Kelembutan ini kalau ditempatkan untuk mengeluarkan sifat takwanya, maka ibu akan mencapai derajat mendekati sempurna sebagai perempuan. Kelembutan yang ditempatkan ketika suami sedang ada kegelisahan, ketika anak sedang mengadu, ketika sedang curhat dalam kehidupan rumah tangga, ini muncul jadi solusi. Ketika ada rasa marah di lawan pasangan, ini muncul jadi solusi. Tapi ketika itu ditempatkan dengan sifat fujur yang mengalir dengan rasa yang paling tinggi, ini bencana. Perempuan karena punya sifat perasanya, jadi berbagai ingatan itu seringkali disimpannya dalam perasaannya, di hatinya. Karena itu yang dominan. Kalau laki-laki lebih banyak di pikirannya. Karena itu kadang-kadang kalau datang pikiran yang lain, ini hilang. Bebannya nggak terlalu banyak. Tapi perempuan karena disimpan di perasaan, hilang di pikiran, tertanam di rasa. Ya. Jadi kalau ibu ada masalah hari ini dengan suami, itu rekening listrik 16 tahun yang lalu bisa diungkit lagi. Karena masih ada di sini. Ya. Makanya nanti di pengajian bapak-bapak saya sampaikan, wasiat Nabinya sederhana di hadis yang tadi ibu catat itu, nomor hadis 3331. Kata Nabi itu gini kepada para suami, duhai para suami, istausu bin nisa'i khaira. Istri-istrimu itu pahami aja lah. Pahami aja. Baikin aja kata Nabi. Sebab memang dalam hatinya menyimpan rasa yang dalam. Sehingga kadang-kadang mau kamu luruskan bisa salah, kamu benarkan pun salah juga. Bahasa singkatnya gini, istri itu kadang-kadang tidak ingin dibenarkan, hanya menginginkan suami mengatakan saya salah. Paham ya? Ya kan? Para istri itu nggak ingin dibenarkan, nggak ingin dianggap benar, cuman pengen suaminya ngaku salah gitu. Dan dalam bab itu yang keluar banyak kan? Keluar semua ya. Itulah sebabnya kenapa disebut mar'ah. Kenapa disebut mar'ah? Mar'atun. Ya? Dari kata muru'ah, yang menyimpan kehormatannya dalam jiwanya. Kalau dia keluarkan itu jadi imro'ah. Makanya istri-istri pembesar dalam Quran disebut imro'ah, imro'atul aziz. Istrinya seorang perdana menteri di masa era Nabi Yusuf alaihissalam yang menggoda Nabi Yusuf itu, imro'ah. Sudah? Tapi kalau dia tanamkan dalam dirinya disebut muru'ah. Pribadinya disebut dengan mar'ah. Dari huruf mim, ra, hamzah, ta ada kata mir'ah. Ada mar'ah, ada mir'ah. Hurufnya sama, harokatnya beda. Mar'ah itu perempuan yang menyimpan keadaan rasa dalam jiwanya. Mir'ah itu cermin yang menyimpan rahasia di dalam bentuk-bentuk materinya. Makanya ada peribahasa mengatakan al-mar'atu kal mir'ah, perempuan seperti cermin.
Jadi jangan heran kalau ibu kemana-mana suka ngaca. Periksa di dompet ada cermin, turun dari mobil lihat spion, mau ke sini masih lihat kaca masjid. Tapi kan, udah duduk pastikan lagi, selesai. Tapi poinnya bukan itu. Ini sering saya katakan dan sering saya tanyakan di sini. Ibu kalau bercermin di kaca, lalu cerminnya dilempar pecah, bisa nggak dipakai untuk bercermin lagi? Jangan salah, bisa. Bisa cermin itu dirapikan lagi, kan? Jelas ya? Dirapikan bisa, tapi tidak memantulkan bayangan yang sempurna. Nah, sifat perempuan sama. Kalau dia terlukai, cepat memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang dialami. Nah, itu yang kurang bagus. Itu yang kurang bagus. Kenapa kita belajar Sayyidah Khadijah duluan? Untuk menempatkan yang paling tinggi. Jadi walaupun menemukan kegelisahan di diri Nabi, nggak datang tiba-tiba, kenapa Nabi Muhammad? Kenapa ya suamiku? Kenapa? Nggak ada. Dia bisa menahan itu. Dan nggak pernah curhat selama berumah tangga puluhan tahun. Kamu kenapa? Sekarang gelisah. Dulu gelisah, 10 tahun dulu kamu datang ke sini gelisah juga. Nggak ada begitu. Datang, Assalamualaikum, buka, Waalaikumsalam, sedang gelisah betul. Kan turun dari Gua Hira, seperti pernah saya ceritakan. Masih ingat ya? Coba ada yang cepat ingat, lambat lupa. Cepat ingat, cepat lupa. Lambat ingat, lambat lupa. Yang saya agak repot tuh yang lambat ingat, cepat lupa. Ya Allah, ampuni saya. Nabi Muhammad turun dari Gua Hira. Wahyu belum turun setelah periode Iqra. Ini di Al-Bukhari. Di tengah-tengah tiba-tiba siang-siang malaikat Jibril turun dalam rupa aslinya. Muhammad, nengok kanan kiri nggak ada orang. Ke belakang kosong, ke depan lenggang. Begitu nengok ke atas, kata beliau, kata Nabi Muhammad SAW, ini di Al-Bukhari, dari Jabir bin Abdullah, ada sosok besar kayak duduk antara langit dan bumi, natap ke bawah tajam, besar. Ibu gini deh, ibu kan tadi bilang ada yang mau sampai jam 12, jam 2 di sini kan? Misal, ibu terakhir keluar dari sini. Begitu keluar masjid, dari dekat pohon tiang listrik itu, tiba-tiba ada yang manggil. Cunini, gitu. Cunini. Ibu nengok kanan kiri nggak ada orang, depan belakang kosong, begitu ke atas, jubah putih, rambut panjang, Cunini. Pertanyaan saya, ibu tetap di tempat atau langsung pergi cepat-cepat? Nah, Nabi juga begitu. Ini bahasa hadisnya. Faro'ibtu minhu, aku merasa khawatir bulu kuduku naik sehingga aku cepat-cepat pulang. Jadi takut itu fitrah. Yang salah itu takut berbuat baik. Ya kan? Begitu sampai rumah, dibuka pintu rumah, itu melihat Sayyidah Khadijah. Ini yang saya maksudkan. Dan lihat suami sedang gelisah. Itu enggak mewawancara suami dengan berbagai macam pertanyaan, hanya diam tersenyum menyambut dengan kelembutan, sampai setengah gelisahnya Rasulullah hilang ketika melihat wajah beliau yang mulia itu. Begitu dibuka keluar, Waalaikumsalam warahmatullah, dilihat hilang setengahnya. Kata Nabi, zammiluni, 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 selimuti aku, dibawa, diselimuti, keluarlah kata-kata fenomenal itu. Suamiku sayang, engkau itu orang baik, engkau tak pernah menyakiti orang lain, engkau orang yang dermawan, menjaga anak yatim, engkau adalah penopang bagi yang lemah. Kalau bahasa kitanya, tanamkan pada jiwamu yang paling dalam, segelisah apapun, aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka. Kumaha ya teh? Itu Sayyidah Khadijah, Bu. Iya. Aduh, ini korban drakor kayaknya mah ini. Maksud saya, ini semua potensi yang ada pada diri ibu itu optimalkan ketika dipraktekkan dalam realitas yang sesungguhnya. Ini suami banyak persoalan, di kantor banyak masalah, di jalan kena lampu merah, disalip sama mobil orang lain, nyampe ke rumah capek, begitu nyampe ke rumah ibu wawancarai. Kenapa kamu wajahnya begitu? Emang kenapa? Di rumah sakit masih begitu. Nggak selesai. Jelas ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah menyimak ceramah yang penuh dengan ilmu dan hikmah dari Ustadz Adi Hidayat. Beliau mengingatkan kita tentang pentingnya memahami fitrah kita sebagai manusia, terutama perempuan, yang diciptakan dengan keistimewaan luar biasa oleh Allah. Perempuan memiliki keindahan, kelembutan, dan ketenangan yang bisa memberikan dampak besar dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat. Melalui ceramah ini, kita juga belajar bahwa perempuan yang mengikuti fitrahnya akan menjadi sumber ketenangan dan keberkahan dalam rumah tangga.
Peran perempuan sebagai istri dan ibu memiliki pengaruh yang sangat besar, bukan hanya dalam mendukung suami, tetapi juga dalam menciptakan keluarga yang penuh kasih sayang dan sakinah. Dan yang terpenting, kita diajarkan untuk menjaga kehormatan diri, seperti yang dijelaskan melalui kewajiban mengenakan jilbab, yang bukan hanya sekedar perintah, tetapi untuk menjaga martabat dan identitas perempuan di mata Allah. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bisa menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari, dan kita semua semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin taat, dan semakin baik akhlaknya. Jika Anda merasa ceramah ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari ilmu yang disampaikan. Mari kita sebarkan kebaikan ini kepada teman-teman dan keluarga. Dan yang terpenting, mari kita bersama-sama mendoakan Ustadz Adi Hidayat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan, keberkahan, dan kekuatan dalam dakwahnya. Tuliskan doa terbaik kalian untuk Ustadz Adi Hidayat di kolom komentar. Semoga setiap doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa memberkahi beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.